يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karomah ke-86, menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ziarah ke makam Rasulullah masih dalam rangkaian ibadah umrohnya, Abah Guru sekumpul sekitar tahun 2003 ia berangkat. Abah Guru berkesempatan ketemu dan menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan itu tidak saja terjadi di makam, tetapi menurut penuturan beliau beberapa kali terjadi beberapa tempat di Madinah. Sungguh nikmat yang besar bisa berjumpa dengan Sayyidil Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karomah ke-87, majelis tersebar dan jamaahnya terus bertambah. Abah Guru sekumpul adalah figur luar biasa yang dikaruniai Allah wibawa dan karisma yang besar, sehingga nampak dalam pribadi beliau kebesaran dan keutamaannya. Hal tersebut membuat begitu banyak orang yang belajar, mengaji, serta memperdalam pengetahuan dan wawasan keagamaan kepada Abah Guru sekumpul. Banyak dari mereka para habaib, ulama, pejabat, dan masyarakat umum, termasuk juga para guru dan ulama yang dulu pernah mengajar mendidik Abah Guru sekumpul. Setiap pengajian digelar yang biasanya 2 kali seminggu selalu dibanjiri jamaah. Puluhan ribu bahkan hampir ratusan ribu orang hadir di sekumpul. Setiap pengajian itu jemaahnya selalu bertambah banyak. Para ulama dan habaib yang datang dari berbagai tempat menyatakan bahwa majelis ta'lim Musholla Ar-Raudhah sekumpul adalah majelis ta'lim terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Karena selama ini untuk mengumpulkan manusia puluhan ribu secara rutin adalah hal tidak mudah. Jika di tempat lain seringkali berkumpul jamaah ribuan, itu adalah kegiatan semacam istighosah atau perayaan hari besar Islam yang dilakukan sewaktu-waktu, bukan rutinitas mingguan. Tetapi pengajian Abah Guru sekumpul dilakukan setiap pekan, bahkan 2 kali sepekan. Hingga kini meski Abah Guru sekumpul telah tiada, namun karismanya yang begitu besar membuat para murid beliau tetap setia untuk hadir di majelisnya. Setiap minggu malam, kini puluhan ribu orang tetap hadir di majelis Musholla Ar-Raudhah sekumpul. Meski majelisnya hanya diisi dengan pembacaan maulid, tidak lagi diisi pengajian kitab, seperti ketika Abah Guru sekumpul masih hidup. Karomah ke-88, di mana beliau sebenarnya. Seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru sekumpul. Ketika ia berkunjung ke rumah Guru sekumpul, saat itu rupanya Abah Guru sekumpul lagi asyik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa tiba waktu salat dan si murid menunggu guru untuk salat bersama. Hingga Abah Guru sekumpul bilang, "Ayo hanang ai, mun nyawa hendak sembahyang bedahulu." Si murid lalu masuk kamar. Ternyata ia melihat Guru sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat guru sedang membaca wirid. Ia pun keluar kamar dan dilihat si murid Guru sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, "Yang mana jua pian nang aslinya bah?" Abah Guru menjawab,
Asli aja berataan nangai. Subhanallah. Karomah ke-89. Tato hilang seketika hanya dengan disentuh. Suatu ketika Abah Guru sekumpul menerima tamu orang-orang yang dulunya adalah preman, tapi punya keinginan kuat untuk bertobat. Mereka mengaku segala kesalahan mereka di hadapan Abah Guru sekumpul. Namun satu hal lagi yang sedikit merepotkan mereka. Ada tato di badan mereka. Abah Guru sekumpul minta agar tato itu diperlihatkan kepada Abah Guru sekumpul. Satu persatu tato di badan mereka dipegang oleh Abah Guru sekumpul. Dan ajaib, sesudah dipegang Abah Guru sekumpul, tato tersebut hilang tanpa ada bekas sedikit pun. Mereka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Abah Guru sekumpul atas semua ini. Karomah ke-90. Tidak terbakar karena ada foto sang wali. Di sebuah perbukitan di suatu kampung yang bernama Ali Mukim, Kecamatan Pangaron, ada sebuah pondok kecil tempat beristirahat sang petani punya kebun. Di perbukitan itu, sesekali pondok itu dijadikan persinggahan bagi mereka yang lewat di sana. Karena pondok itu memang berada di pinggir jalan setapak tepat lewat para petani desa. Petani desa itu ke kebun atau ladang mereka. Lebih-lebih pondok itu terasa sejuk karena beratap ilalang. Di suatu musim kemarau, kebun di sekitar pondok itu terbakar habis. Sekeliling pondok ludes dimakan si jago merah. Tapi hal anehnya, pondok kecil beratap ilalang itu tidak terbakar sedikit pun. Ada beberapa kali percikan api yang menyala di atas atap ilalang itu, namun selalu padam. Masyarakat yang menyaksikan keanehan itu bertanya-tanya ada apa gerangan yang membuat pondok kecil dari kayu beratap ilalang itu seperti tidak mempan dimakan api. Setelah usai kebakaran, mereka yang penasaran lalu mencoba masuk ke dalam pondok kecil itu. Ternyata mereka mendapatkan beberapa lembar foto sang waliullah Syekh Muhammad Zaini Ghani terselip di sela-sela atap ilalang itu. Yang berkat karomahnya Abah Guru sekumpul pondok itu sama sekali tidak dimakan api. Kejadian serupa juga terjadi di Banjarmasin, di sebuah rumah di wilayah Pasar Lama. Saat itu terjadi kebakaran hebat hanya beberapa jengkal. Kurang dari 1 meter lagi api akan membakar rumah seseorang sahabatnya yang bernama Yamani. Dengan perasaan cemas, Yamani mengambil foto Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul sambil dikipas-kipaskan dengan berharap berkat wali itu api bisa padam. Tanpa diduga api itu mengecil lalu padam, padahal secara akal api itu akan membakar rumah Yamani tersebut. Kejadian-kejadian seperti itu juga banyak terjadi di tempat lain, seperti yang pernah terjadi di Pasar Batuah, Martapura. Sebuah toko tidak terbakar padahal toko lainnya hangus dimakan api. Ternyata di dinding toko itu ada foto Abah Guru sekumpul. Ya Latifan bil ibad.